Sekarang saya akan membahas soal nomor satu. Jadi dari kelima soal ini nanti saya akan bahas satu persatu ya. Dan saya pilihkan soal yang eh, modelnya tidak satu langkah pengerjaan. Jadi kalau untuk soal yang mudah-mudah mungkin atau yang sering keluar itu nanti bisa dicari sendiri di Google atau bisa juga di Brandly atau semacamnya ya. Jadi ini saya pilihkan soal yang mungkin jarang ditemui. Maksudnya kalau kalian nyari-nyari di internet itu kadang belum tentu ketemu maksudnya gitu. Ini dari nomor satunya. Ini saya bahas dulu. Dava melakukan syuting bola basket langsung ke arah ring seperti pada gambar. Jika tepat masuk pada ring, maka kecepatan awal anak melempar bola basket adalah, jadi ini ditanyakan adalah kecepatan awal atau V0-nya. Jadi kalau kita membahas tentang gerak parabola itu sebenarnya kan komponennya ada namanya kecepatan awal, ada tinggi maksimum, ada waktu maksimum, ada waktu terjauh, jarak terjauh. Nah, ini kita bentar ya, cari pensil. Ini pensil. Jadi kita disuruh mencari kecepatannya di sini. Di sini kan nanti timbul V0-nya. Di sini ada 15,9 itu adalah jarak terjauh. Jarak terjauh yang ditempuh oleh bola. Jadi dia jarak mendatarnya. Jarak mendatar itu berarti kita bisa simbolkan sebagai x-nya. Sebagai x. Terus di sini ada 1,2. 1,2 ini adalah ketinggiannya. Karena kalau gerak parabola berarti acuannya adalah titik awal sini. Ini titik awal ya. Ini titik acuannya di sini acuannya. Jadi kalau semisal di soal itu kok ngukurnya dari bawah ke sini, berarti kalian yang gunakan hanya ini. Ini. Jadi kalau dia berhenti di sini, titik acuan di sini, berarti tinggi itu diambil dari titik acuan awal sampai titik akhir. Jadi tinggi anak misal di soal itu disebutkan tinggi awal anak ada H anak itu berapa meter, sentimeter, maka dikurangi. Jadi kalau di soal diketahui tinggi ringnya berapa, tinggi anaknya berapa, maka yang digunakan adalah tinggi ini. Tinggi ring dikurangi tinggi anak. Jadi tinggi antara bola titik acuan awal sampai ke ringnya. Jadi yang dipakai ini. Nah, ini karena yang diketahui cuma jarak mendatar terjauh dan ketinggian, maka kita kalau pakai rumus yang manual, yang misal kan ada rumus misal jarak tertinggi itu rumusnya apa? H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kalau untuk jarak maksimalnya, ini maksnya itu adalah rumusnya V0 kuadrat sin 2 theta per G, atau boleh juga menggunakan V0 kuadrat sin, ada duanya deh, 2 sin theta cos theta per G, gini juga boleh. Karena ini bukan jarak maksimal jatuh ke bawah lagi, maka kita bisa menggunakan H-nya ya. H1,2 itu kan juga bukan H maksimal. H maksimal itu di tengah-tengah sini. Misalnya H maksimal. Maka ini bukan H maksimal. Maka kita menggunakan rumus GLBP yang ada H-nya. Rumus GLBP kan ada GLBP di sini adalah gerak vertikal itu ada 3. VT sama dengan V0 plus minus GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Terus ada H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat, kan gitu. Kita di sini ada H, ada H berarti kita gunakan yang ada H-nya. Berarti kalau tidak nomor 2, nomor 3. Tapi nomor 2 akan susah kita gunakan karena kita tidak tahu VT-nya berapa. Di titik ini kecepatan bola itu berapa tidak tahu. Maka paling aman kita menggunakan adalah rumus yang ketiga. Rumus ketiga ini. Kan rumus ketiga ada H, ada V0, ada T, ada setengah GT. T-nya kita cari pakai apa? Kita cari pakai X-nya. Kalau di GLB itu kan rumusnya cuma satu, V sama dengan S per T. Lalu kalau dia sumbu X berarti X per T. V
berarti ini V nya Vx kan gitu. Jadi T nya itu bisa kita cari pakai GLB. Kalau kita cari pakai ini bisa enggak? Kita kesusahan, ada VT di sini, maka nanti akan susah mencarinya gitu. Misal saya ubah warna ya, enggak mau ganti misal gitu ya. Jadi kita pertama cari T nya dulu pakai ini, kita cari T nya dulu. Kalau Vx berarti kita pakainya cos. Kalau di sini berarti sumbu Y semua ya. GLB itu sorry, loading bentar. GLBB itu sumbu Y, sedangkan GLB itu sumbu X. Maka V di sini Vx, V di sini adalah Vy. Jadi kalau saya ditanya T itu berarti X per Vx atau X per V0x. Kok bisa? Vx sama V0x itu sama. Kecepatan di semua titik untuk sumbu X itu sama, mau V0 mau Vx itu sama. Maka T itu kita rumus X nya ini, mana X nya? Ini kursornya mana? Ini 15,9 nih. Berarti ini 15,9 per V0 kali cos theta. Cosnya 53, cos 53 itu 0,6 kan gitu. Nah, kita hitung. Saya pakai kalkulator aja ya, biar. Jadi misal 15,9 dibagi 0,6 ketemunya 26,5. Maka ini Bu 26, belum jadwalkan Bu, kasih bikin materi 26,5 per V0 ini T nya. T nya kan sudah dapat, kita masukkan ke sini. Hanya kan 1,2, maka jadinya 1,2 ini H di sini sama dengan V0. Diingat GLBB itu sumbu Y, maka V0 di sini ada V0 nya Y. V0 Y itu pakai sin, maka V0 sin 53. T nya mana? T nya ini. Kita kan dapat T tadi dari GLB, maka T nya kita masukkan 26,5 per V0 ditambah G nya kita pakai 10 ya. Kita kalau pakai 10 maka otomatis setengahnya dari 10 adalah 5. T kuadrat 26,5 per V0 dikuadratkan. Saya ganti warna dulu biar beda. Mana? Tidak bisa ganti warna. Bentar. Ini kan di sini ada V0. V0 nya coret dengan V0. Sin 53 itu biar agak jauh ke sini aja. 1,2 sama ini kan 0,8 kali 26,5 D. Kok tambah ini ya, sorry. Kita pakai minnya. Lebih aman kita pakai gerak vertikal ke atas ya, jangan pakai gerak vertikal ke bawah, karena titik acuannya kita dari bawah. Kalau kita pakai menggunakan gerak vertikal ke bawah, titik acuannya dari titik puncak, itu akan susah. Maka untuk mengerjakan kita pakainya GVKA saja. GVKA. Jangan pakai boleh pakai GVKB tapi nanti muter-muter pakai rumusnya. Jadi menghindari yang muter-muter seperti itu, maka kita pakainya adalah GVKA saja. Dan di situ maka adalah minus. Ini min 26,5 kuadrat itu 700 berapa nih? 25 per V0 nya juga kuadrat. Coba ya, saya kalikan dulu. 0,8 dikali 26,5 21,2 di sini 1,2 min 702,25 25 kali 5 banyak banget ya. 3511,25 per V0 kuadrat. Ini kan pindah ruas negatif, kita anggap pindah ruas jadinya positif. Hasilnya 3511,25 per V0 sama dengan yang 1,2 ini kita pindahkan jadi negatif. Jadi 21,2 min 1,2. Hasilnya ini kuadrat nih. 3511,25 per V0 kuadrat sama dengan
21,2 dikurangi 1,2 itu 20. Kalau kita tukeran, ini ditukar nggih, V0 kuadratnya pindah ke sana, 20 nya pindah ke bawah kan boleh. Hasilnya jadi V0 kuadrat sama dengan 3511,25 dibagi 20. Bentar, saya bagikan 20 bagi 20. Hasilnya V0 kuadrat itu 175, komanya banyak banget nih, 5625. Berarti kalau ditanya V0 gimana? Karena ini masih kuadrat, maka untuk ditanya V0 kita tinggal mengakar. Tapi ini kalau tidak pakai kalkulator agak susah ini angkanya. Bentar, tidak bisa ganti warna aja ya. Kursornya tidak mau. Bentar. Nah, ini saya tulis di sini ya biar jelas. Maka V0 kuadrat itu kan 175,5625. Nah, kalau ditanya V0 jadi akar dari 175,5625. Coba ya, saya akar dulu. Di akar ketemunya adalah V0 nya adalah 13,25 pas meter persegi. Gitu nggih. Nah, jadi intinya kalau di soal itu kok tidak ada waktu, diketahui waktu, hanya diketahui jarak mendatar X dan ketinggian H, maka kita nyari waktu dulu. Jadi kita pakai apa? Pakai kita gunakan GLB di sumbu X ini. Oh, tidak kelihatan hitam gitu. Jadi intinya cari dulu, kalau yang diketahui cuma H sama jarak mendatar, cari dulu waktunya. Kalau sudah ketemu waktu T, kalau menggunakan GLBP kan susah mencari T nya, maka kita gunakan GLB. Kalau sudah ketemu T, kita masukkan di rumus yang ketiga karena diketahui H. Kenapa tidak menggunakan rumus kedua? Karena banyak variabel yang tidak diketahui di situ, seperti VT kuadrat, V0 kuadrat plus dibagi H. Ini maka kita pakai 3 gitu nggih. Terima kasih. Ini nanti saya lanjutkan di soal nomor 2.